I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Wafiumna dari kelas 2A Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia akuntansi dan lingkungan kerja. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, rukun Islam dan rukun iman dalam praktik akuntansi. Rukun iman dan rukun Islam merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya diterapkan dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termaksud dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, seorang akuntan dituntut untuk bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, keimanan kepada Allah membuat seorang akuntan menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan atau perusahaan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dalam penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan harus menyajikan laporan secara jujur dan transparan tanpa adanya memanipulasi data. Jika seorang akuntan berpegang pada nilai kejujuran yang diajarkan dalam Islam, maka ia tidak akan melakukan kecurangan seperti memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan transaksi tertentu. Selain itu, konsep zakat dalam rukun Islam juga berkaitan dengan akuntansi. Dalam perusahaan berbasis syariah, akuntan berperan menghitung dan melaporkan zakat perusahaan secara benar agar dapat disalurkan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, penerapan rukun Islam dan rukun iman dalam akuntansi dapat membentuk akuntan yang jujur, amanah, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Untuk menjawab pertanyaan kedua tentang integrasi akidah Islam dalam pendidikan karakter di tempat kerja. Akidah dalam Islam merupakan fondasi kepercayaan seorang muslim yang meliputi tauhid, risalah, dan hari akhir. Ketiga konsep ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan karakter seseorang, termaksud dalam dunia kerja. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah. Dalam dunia kerja, seorang pegawai yang memiliki pemahaman tauhid akan bekerja dengan penuh tanggung jawab karena menyadari bahwa pekerjaannya merupakan bagian dari ibadah. Risalah berarti kepercayaan kepada para nabi sebagai pembawa ajaran kebaikan dan moral. Nilai-nilai yang diajarkan oleh para nabi seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dapat diterapkan dalam lingkungan kerja agar terciptanya hubungan yang baik antar pegawai. Sedangkan kepercayaan terhadap hari akhir membuat seseorang sadar bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain seperti korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan jabatan. Jika nilai akidah ini diterapkan dalam pendidikan karakter di tempat kerja, maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih etis, jujur, dan saling menghargai. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3
tentang penerapan akhlak dalam diri seorang akuntan. Akhlak merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam profesi akuntansi, akhlak yang baik sangat dibutuhkan karena akuntan memegang peranan penting dalam mengelola dan melaporkan keuangan suatu organisasi. Beberapa nilai akhlak yang penting bagi seorang akuntan antara lain kejujuran, kesopanan, dan empati. Kejujuran sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang diberikan benar dan dapat dipercaya. Kesopanan juga penting dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun pimpinan. Sikap sopan akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling menghargai. Selain itu, empati juga diperlukan agar seorang akuntan dapat memahami kondisi rekan kerja atau karyawan lainnya. Dengan adanya empati, hubungan kerja akan menjadi lebih harmonis. Contohnya, jika terjadi kesalahan dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh rekan kerja, seorang akuntan yang memiliki akhlak yang baik tidak langsung menyalahkan atau mempermalukan orang tersebut. Sebaiknya, ia akan membantu memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara yang baik. Dengan menerapkan akhlak mulia, seorang akuntan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan karyawan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 4 tentang konsep Islam sebagai paradigma dalam hubungan pimpinan dan karyawan. Dalam Islam, hubungan antara pimpinan dan karyawan seharusnya didasari pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap bawahannya. Nilai profesional dalam kepemimpinan dapat diwujudkan melalui sikap adil dalam mengambil keputusan, memberikan hak karyawan secara layak, serta menghargai kontribusi setiap individu dalam organisasi. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu menjadi teladan bagi karyawannya. Jika seorang pimpinan menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka karyawan juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, karyawan juga harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghormati pimpinan. Hubungan yang didasari oleh nilai-nilai Islam ini akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan menerapkan konsep Islam sebagai paradigma dalam kepemimpinan, organisasi dapat berkembang dengan lebih baik karena adanya kepercayaan dan kerjasama yang kuat antara pimpinan dan karyawan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 5. Penerapan ijtihad dalam menghadapi tantangan akuntansi di era digital. Ijtihad merupakan upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan baru yang secara tidak langsung dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam perkembangan zaman, terutama di era digital, banyak muncul masalah baru yang memerlukan pemikiran dan penyesuaian. Dalam bidang akuntansi, perkembangan teknologi seperti sistem akuntansi digital, transaksi online, dan penggunaan kecerdasan buatan membawa berbagai perubahan dalam cara pengelolaan keuangan. Melalui konsep ijtihad, para ahli dapat mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghadapi perubahan tersebut. Misalnya, dalam pengembangan
dalam pengembangan sistem akuntansi syariah yang tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, meskipun menggunakan teknologi modern. Selain itu, ijtihad juga dapat digunakan untuk menentukan bagaimana hukum transaksi digital, pengelolaan data keuangan secara elektronik, serta penggunaan teknologi dalam sistem keuangan syariah. Dengan adanya ijtihad, ajaran Islam tetap dapat relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam profesi akuntansi dan kehidupan kerja sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're